Hai Smart Tinggal, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Balik lagi ke travel journey guys. Kali ini gue mau kemana? Of course, kota favorit kita semua gak sih kayaknya, dan paling dekat, yaitu gue lagi ada di Bandung. Ini lagi mau cari hotel ya, yang cukup ternama menurut gue. Dia udah banyak cabang, tapi ini letaknya menurut gue strategis banget. Jadi makanya gue kali ini, di trip gue kali ini, gue pilih di sini. Mau tau gue nginep di mana? Stay tune. Ini dia guys, kita sampai. Gue mau nginep di Holiday Inn. Sekarang gue mau turun dulu untuk siap-siap check-in. Check-in dulu. Penuh banget cuy. Ini pas banget di weekend Sabtu Minggu. Jadi ini lobbynya, nanti kita lihat di sana, dan ada welcome snack. Mau check in? Atas nama Friska Dewi, Victor Romeo India. Ada? Ya. Ya. Iya. Publish rate-nya berapa sekarang, Kak? Kalau weekend gini? Terakhir itu 1.140.000. Coba saya cek Ya, ya. itu udah yang paling standar ya. Masih sama 1.100.000. Itu udah include sarapan. Kan aku pesennya by WA ya. Terus kan aku kan punya member. Waktu itu udah by WA. Udah ya? Udah ya? Itu berarti tetap dapat poin ya? dapat nanti pada saat Selesai check out. tadi betul registrasi dulu. Boleh. Saya konfirmasi ya. Total bookingannya ada 2 kamar untuk 1 malam. Kamarnya ini connecting jadi 1 princess bed sama 2 single bed ya Bu ya. Iya. Boleh dibantu isi nomor telepon sama tanda tangan itu. Boleh. Kalau fasilitasnya ada apa aja? Kita ada kolam renang, Bu. Kolam renangnya di lantai Ground. Sini restoran juga sama di lantai ground. Buat yang breakfast itu dari pukul 6 sampai 10. Oke, mas 10. Ada tempat gym di lantai 3. Oke. Di tempat gymnya ada sauna, ada whirlpoolnya juga. Oke. Terus kita keluar ada 2, Bu. Ada yang di lantai ini sama di lantai 6, tapi pakai lift yang belakang. Pakai lantai 6. Oh, oke. Tapi yang ini berarti indoor ya? Nah, ini indoor ya, kalau outdoor. Cuma kalau mau lihat lebih besar yang akan di Oh, yang outdoor. akan yang outdoor. Ada tangganya ya. Nanti aku lihat sini aja nih kalau ada. Soalnya buat orang tua. Berarti sama gymnya satu lantai ya, yang outdoor ya? Di ground juga kan? Enggak, buat yang tempat gym lantai 3. Oh, lantai 3, oke. Bednya lagi dicek. Oke. Ini 1 kuncinya. Oke, thank you. Lantai 9. Nanti connectingnya dibuka setelah Selesai ya? Selesai ya. Sama ini amenities buat ibu. Oke, thank you. Ini tamarin fresh. Jadi Oke. kita buat setiap hari. Oke, thank you. Sama ibu. Ini emang semua dapat atau member? Member aja. Oke. Jadi ini extension lobbynya dari yang tadi gua shoot. Tuh, dari sono tuh. Ya kan tuh. Kita naik. Gua udah dapat di lantai 9. Tuh, 917. Kita naik ya. Ini dia. Lucu. Liftnya lucu. Nih. Jadi dia sampai 10 lantai. 10 sampai 5 itu adalah guest room. Nah, 3 ke bawah dia baru fasilitas-fasilitasnya cukup banyak. Dan tadi pada saat check-in lo orang juga udah dengar publish rate-nya. Dan tadi ini kayaknya lagi error juga. Gue pencet 9 tanpa akses. Ya, kita lihat. Kita masuk. Lucu banget. 917 ke sana. Iya. Kita masukin kartunya.
Hai. Tuh. Jadi begitu masuk, ini udah nyala semua ya. Nggak terlalu terang ya guys, karena tuh jendelanya belum dibuka, ntar kita lihat. Dan ini tuh gue udah pesan connecting door karena lagi sama orang tua gue juga. Jadi nanti kita buka. Terus ini adalah toiletnya ya. Seperti biasa karena ini IHG tuh dia selalu terpercaya lah kebersihannya, dan seperti yang gue bilang dia pakainya Dove ya. Dan itu gue udah pernah cobain di salah satu hotel yang IHG juga, itu benar-benar kalau nggak salah itu di G Expo Kemayoran, Holiday Inn juga, dan benar-benar Dove-nya tuh wangi banget. Istilahnya bintang 5 aja kadang nggak pakai Dove dia. Dan ini ada tisunya segala macam, ini klosetnya, dan itu juga Dove juga. Nih, ada conditioner, shampoo, terus ini ada showernya. Ini ada anduk. Dan biasanya di IHG Group itu dia sometimes lo bisa request sandal juga. Terus di sini ini ada kaca seluruh badan, dan ini lemari tuh. Jadi ada hanger, ada untuk setrika, kita ke sini. Nah, ini ada sandal hotel. Sandal hotelnya sebenarnya masih biasa aja ya, padahal ini levelingnya tuh bintang 4. Terus ini ada hair dryer, ada brankas juga, dan juga emergency lighting. Lanjut ke sini, ini ada luggage room. Terus di sini ada kulkas, coolbox kecil. Terus ini biasanya ada welcome greeting nih, dibikin angsa-angsaan dan juga greetingsnya mereka lah ya. Terus ini twin bed. Di situ juga ada welcome cake-nya. Terus untuk TV-nya juga nggak terlalu gede ya guys, padahal menurut gua kayaknya biasanya hotel bintang 4 tuh lebih gede, tapi is oke karena kita di sini buat jalan-jalan nih. Dan dia itu pakai tehnya, ini gue suka nih, tehnya tuh dia pakai brumi yang lumayan enak menurut gua. Dia ada teh, lalu dia ada brown sugar, ada coffee, lalu ini apa lagi ya, creamer, dan juga gula putih pasir biasa. Lalu ini ada air mineral. Kita buka supaya lebih terang. Nah, kalau dibuka kordennya ini lumayan terang guys. Nah, ini yang gue bilang, kenapa IHG tuh istilahnya IHG Group ya, dia bersih, dan juga ini bantalnya tuh ada yang soft, ada yang firm tuh. Jadi dia lu bisa request gitu. Nah, kurang lebih kayak gini kamarnya. What do you think? Ya, dengan publish rate sekitar 1,1 juta di weekend ya, kurang lebih dapatnya begini. Menurut gue cukup luas ya, and then lokasinya juga sangat strategis. Ini tuh di seberang, ini tuh di Jalan Pastoria langsung, jadi kalau misalkan lu mau balik ke Jakarta tinggal putar balik langsung masuk tol gitu. Dan ini juga ada cool boxnya. Nanti abis ini kita akan request ya, tuh ini cool boxnya. Coolboxnya biasa lah, oh coolboxnya banjir nih. Nah ini nih salah satunya nih tuh. Ya nanti kita komplain. Oke. Nanti abis ini kita akan cek review sekilas yang connecting door itu. Yang sebelahnya itu ada double bed, apakah sama atau enggak. Jadi bisa buat preference kalian, apakah kalian itu mau pilih yang single bed atau double bed ya. And then kita akan review fasilitasnya. Oke, jadi ini di sebelah nih. Tadi kan kamera yang tadi ya, udah dibuka connecting door-nya ya. Ini 916 tuh, secara general aja ya gua review, dan ini semuanya sama sih nih ya. Kamar mandinya, complimentary-nya tadi, dental kit dan lain-lain. Dan dia selalu bilang kalau misalkan ada yang kelupaan atau apa, karena kan kadang-kadang ada yang shaving kitnya nggak ada atau apa gitu kan, nah tinggal telepon aja. Lemarinya juga sama, ada meja kerja. Nah, bedanya ini TV-nya lebih gede guys, dan ada sofa. Jadi tinggal preference kalian mau apa gitu ya. Terus ini, dan dia juga ada greeting tapi pakai tisu doang. Karena mungkin dia pikir connecting door kali ya. Jadi mungkin bisa lebih kreatif aja karena bintang 4. Tapi buat gue sih nggak masalah, karena kalau buat gue kan gue nggak mentingin greetings di situnya, walaupun itu sebenarnya bisa jadi nilai plus ya. Dan ini, tada! Ini view-nya ya di belakang aja, jalan belakang. Ini gue buka tuh.
Di sebelah itu ada pom bensin ya, Vivo. Terus di situ tuh kalau kalian lihat tuh ada Raja Sunda dan lain-lain. Nah, itu tuh bener-bener jalan utamanya, jalan Pastur. Ke sana itu udah langsung masuk tol pulang ke Jakarta. Itulah yang menurut gua nilai plusnya. Nah, ini dia guys. Tempatnya, kamarnya. Apakah worth it atau enggak di weekend sekitar 1,1 juta untuk bintang 4. Dengan fasilitas ada 2 kolam renang, ada whirlpoolnya. Kolam renang itu ada indoor ada outdoor ya. Nanti kita lihat ada gymnasium, ada whirlpool, ada saunanya. Let's we check after gue istirahat, oke? See you guys. Hai, good morning guys. Masih di Holiday Inn. Gak ada tulisannya tapi ada logonya tuh. Ini pagi-pagi gue mau review ke kalian fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Ini gue pelan-pelan soalnya kamar sebelah masih tidur. Kita mau ini di lantai 9. Kita mau turun. Depan tuh langsung lift enak. Ini kalau mau 9, 16, 9, 17. Oke. Oh, jadi sebelah kiri masuk fitness. Anyway, ini spesial buat guest yang di lantai 3. Dekat banget ya, kita masuk ya. Jadi harus step up. Sini. Kali mau lihat gymnya? Thank you. Wangi banget. Oh, jadi ini gymnya. Ada dispenser. Main gede juga. Ini main banyak alatnya. Tuh paling depan main berat. Tuh. Wow, ini lengkap banget sih. Gue jadi penasaran, kemarin gue sempet nggak tanya ya, ini tuh hotel bintang 4 atau hotel bintang 5. Anyway, sebenarnya kalau dilihat dari kelengkapannya, ini bisa masuk ke hotel bintang 5. Tapi kalau ngelihat dari harga yang gue dapet atau harga publishnya mereka yang mungkin 1 jutaan, mungkin menurut gue itu bisa di harga, mungkin itu bisa jadi hotel bintang 4 juga. Dan dia ada 2 tingkat nih, kita naik ke atas. Ini kayaknya the first time gue lihat hotel yang gymnya tuh ada 2 gitu. Maksudnya 2 tingkat ya. Nih tuh. Di sini ada buat, ini biasanya buat main kaki ya. Terus ini cross trainer, lalu ada treadmillnya ada 4. Wow. Dan TV-nya juga nyala ke internasional ya sambungannya. Jadi lu bisa sambil nge-gym, bisa sambil nonton tuh. Ada sepeda stasiun, jadi lengkap banget. Dan ini luas. Pertanyaan gue, ini ada seluas ini apakah ada kelas? Aku nggak tahu nih. Harusnya kalau ada kelas tadi, wah enak banget kalau bisa ngikut. Jadi menurut gue ini super duper lengkap. Nanti kalau ada kesempatan buat ketemu petugasnya, nanti kita tanya. Tuh, terus ada timbangan juga. Kita keluar. Terus di seberangnya itu ada massage and spa. Kita tanya, Kak, ini kalau di tempat gymnya tuh ada kelasnya nggak sih? Kalau di misalkan pagi atau itu ada kelas nggak sih? Instrukturnya ada. Oh ada ya? Ya. Setiap hari apa? Kalau lebih lanjut saya kan suka takutnya salah. Jadi biasanya ada kelas gitu yoga gitu ada nggak? Biasanya biasanya apa Salsa apa gitu. Oh oke. Cuman jadwalnya kakak nggak tahu. Bandung? Enggak. Saya dari Jakarta pas nginep sini. Cuman kan tadi boleh saya kasih ini aja nomor WhatsApp-nya atau gimana? Nggak apa-apa, nanti saya turun ke resepsionis aja. Iya. Makasih banyak ya. Dari room berapa nanti Saya dari 917. Ibu maaf ya. Nggak apa-apa Bu. Aku mau lihat ya. Oh ini spa-nya.
Kalau sauna sama whirlpool nggak di sini ya Bu ya? Kalau sauna di ujung fitness Oh, ada. di tempat fitnessnya. Iya. Kalau whirlpoolnya Whirlpoolnya nggak ada ya? Oh, oke. Makasih ya. Iya. Itu nanti saya info lagi. Nggak apa-apa. Makasih ya. Apakah di atas? Di atas nggak ada. Kak, sorry kalau sauna di mana sih? Oh, di lokernya di dalam. Oh, di dalam. Ya, dari sini. Keluar sini. Naik ke atas kan? Ada ya tulisannya sebelah kanan ya. Oh, oke. Thank you. Ya. Oh, ternyata dari sini. Oh, ini ada lagi. Wow, jadi di pinggir situ ada lagi. Nah, masuk ke sini. Nah, ini dia. Dia ada di sini di toilet masing-masing, whirlpool dan steam room. Jadi kemungkinan kan karena mbaknya itu memang di bagian spa, jadi nggak gitu tahu gitu. Nah, nih ini whirlpoolnya. Terus ini tempat saunanya. Jadi kalau ini biasanya kan ini nggak ada gerakannya ya. Jadi harus dinyalain dulu gitu. Habis itu ini adalah tempat saunanya. Tuh. Tempat saunanya sih oke, nggak kecil juga, lumayan. Ini bisa buat 3 orang. Whirlpoolnya juga lumayan. That's why makanya aku berpikir ini kayaknya bintang 5. Oke deh, jadi ternyata itu. Dia di pojokan gym yang dari sebelah sana, dan ternyata kalau mau turun ternyata kalau mau keluar bisa lewat sini, nggak perlu untuk balik ke sana. Tadi gue nggak tahu. Tuh, kita lihat kalau dari sini. Oh, dia bisa tembus langsung ke parkiran guys. Tuh. Jadi kita turun lagi. Ini service liftnya dan ada guest lift. Berarti dari luar parkiran sebenarnya lu bisa langsung ke lantai 3. Nggak harus dari sebelah sana. Dari kamar ya. Tapi ini sebetulnya ini adalah justru service lift yang dari parkiran ya. Jadi bukan buat tamu. Makanya penampakannya tuh beda. Jadi dia tuh ada si gymnya itu kayaknya ya, karena kan dia ada tuh 96 gym gitu ya. Feeling gua kayaknya dia tuh bisa dipakai untuk orang luar yang walaupun nggak menginap di sini gitu, mungkin ya. Sekarang kita ke lobby. Sama tuh parkiran. Terus kita ke sini. Jadi ini kita ke lobby tapi dari area belakang istilahnya gitu. Nih. Kemarin kan kita dari sana nih. Kemarin kan kita dari sana. Nah, ini adalah ballroomnya, ruangan-ruangan meetingnya tuh. Luas ya. Dan sekarang tuh dia lagi banyak acara banget karena kemarin dia parkirannya aja penuh. Tuh. Nih, jadi dia sudah siapin kalau misalkan lu mau lihat layoutnya itu kayak apa. Jadi dia bisa lu scan. Nah, tapi kalau dalamnya kurang lebihnya kayak gini. Ini yang kecil ya. Nah, kalau lu mau tahu dalamnya kurang lebihnya kayak gini tuh. Jadi dia udah ada proyektornya tuh. Ya. Seperti biasa, ini adalah satu ruangan meeting gitu. Nah, kalau misalkan lu mau yang lebih gede, biasanya dia bisa dibuka. Kayaknya sih feeling gue yang itu yang bisa dibuka. Jadi tetap ada tiang-tiangnya yang membatasi, tapi tetap bisa plong ke sana ataupun ke sini mungkin. Ya, lanjut. Gue nggak perlu bukain satu-satu untuk ballroomnya atau ruang meetingnya, karena kan ya setipe lah. Nih kayak kesini berarti.
Nih di sini juga ada ruang meeting lagi nih. Jadi ruang meetingnya Meridian 2. Nah ini adalah restorannya. Nah ini untuk masuk ke restorannya. Ini ada klubnya juga. Dan kita ke swimming pool. Maaf. Wow, swimming poolnya ramai sekali. Nih, kolam renang dibuka jam 7 sampai jam 18 nih. Ini ada swimming poolnya, dia langsung dari restoran juga. Kita lihat ya. Tuh. Swimming poolnya ini menarik ya. Jadi dia tuh ada, menurutku cukup luas. Dan dia ada sekat-sekatnya gitu. Lu lihat gak sih ada tali? Jadi kalau gue lihat dari sini, ini tuh dia sampai ke sana. Ini dia cuma 0,4 meter kan. Nah, yang di sini dia itu nih di sini dia itu 1,2 meter. Nah, masuk ke sebelah sana yang habis tali ini. Jadi di sebelah sini dia itu 1,6 meter. Terus yang ini sampai ke sana 0,7. Jadi dia benar-benar provided buat family member atau family vacation yang ada anak-anaknya nih gitu loh. Jadi anaknya pun nggak susah buat milih, oh gue mau apa ya, gue mau berenang di mana ya, kalau 1 meter ke tinggian atau apa. Jadi dia benar-benar ada 4. Ini juga sama, ini kayaknya the first time yang gue dapet hotel kolam renang dengan 4 level yang berbeda. Jadi ada 0,7, 1,6, 1,2 dan 0,4. And then jangan sedih, dan bukan cuman 1 kolam renang, ada lagi kita naik ya. Tadi karena kalau dari si lift service atau yang public service di gym itu kan lantai 3 ya. Harusnya tuh tadi gua ke lantai 6 dulu, tapi nggak apa-apa. Jadi kita akan lihat di lantai 6 dan closing di lantai 6. Karena di lantai 6 tuh ada lagi kolam renang indoornya, cuman nggak sebesar yang di sini ya. Karena memang dia bilang main poolnya itu yang lebih besar itu di sini. Cuman kalau lu nggak mau kepanasan, kehujanan, lu bisa berenang di kolam renang indoor. Dan dia juga ada jual minuman-minuman keras, ya, minuman-minuman 21 plus. Lu bisa beli di situ. Nah, sebelumnya gua akan ke lobby dulu. Nih, di atas bawah juga ada ballroom atau meeting room lagi, tapi gua kayaknya nggak usah ke sana. Karena kalian udah tahu kurang lebihnya penampakannya kayak gimana. Gue cuma mau nanya, ini sebenarnya bintang berapa, oke? Kak, nanya dong. Kalau di Holiday Inn ini, kalau misalkan levelnya sebenarnya masuknya ke bintang 4 atau bintang 5? Bintang 4 ya? Oh, oke. Kalau public area di weekday berapa ya? Public rate di weekday berapa ya? Fleksibel. Oh, dia nggak ini ya? Dia tergantung okupansi ya? Oh, oke. Oh, oke. Oke. Lebih best lewat member atau lebih best lewat OTA atau direct? Coba compare aja Bu, karena kan Beda-beda ya? ya, karena travel agent pun kan ibu bisa punya akun nih, dia punya akun, kalau saya yang makin naik kan biasanya promonya makin banyak. Oh gitu. Ibu juga berlaku di membernya makin ini kan makin juga banyak diskonnya, jadi bisa dikomplain. Oh gitu, jadi tiap-tiap member juga promonya beda-beda. Harganya sama sih Bu, cuma kadang ada yang berbeda bagi. Oh oke, makasih ya Mbak Dinar ya. Jalan lagi. Ada yang main piano. Kita balik ke lift tamunya. Nih, ini lift yang di dalam. Pas kita naik ya.
last but not least kita mau ke lantai 6. Kita coba ya. Nggak bisa. Jadi tadi setelah gue tanya guys, ternyata nggak bisa pakai lift ini. Jadi pakai liftnya justru pakai lift yang belakang tadi, yang guest room sama guest lift sama service lift tadi. Jadi kita balik ke lift yang tadi. Jadi liftnya di belakang karena dia beda gedung katanya. Dan ini salah gue sih ya. Ini benar-benar salah gue karena sebetulnya kalau kalian perhatiin pada saat gue check in sama Mbak Ratu itu memang Mbak Ratunya udah kasih tahu ada indoor tapi di lift yang berbeda karena dia gedungnya berbeda gitu. Jadi harusnya lewat sini. Kita naik dan tadi memang sempet gua baca nih tuh ada tulisannya indoor swimming pool. Kita masuk, coba ya, ini tetap harus pakai kartu jadi masukin kartunya pencet 6. Nah kita ke lantai 6. Hach. Dia kebuka lagi. Jadi nggak tahu nih mana yang gedung lama mana gedung baru. Cuman intinya dia ada dua. Yang ini adalah lift service dan guest lift yang ada tembus langsung dari parkiran. Kalau di depan tadi itu yang di utamanya. Oke. Ini ada di sini dan di sini tuh ada apa namanya? Kamar juga. Jadi kamarnya pun dipecah jadi dua. Sekarang gue mau cari di mana swimming poolnya karena tidak ada signage. Kayaknya di sini. Let's we check ya. Mas, swimming pool di mana ya? Swimming pool. Swimming pool itu. Di sini ya? Ya, benar. Makasih ya. Kita lewat sini. Gue sih dengar suara air guys. Nah ini dia. Ting. Kan bener kan? Jadi menurut dia kenapa lebih prefer yang outdoor karena di sini tuh kecil swimming poolnya gitu. Kemarin waktu check in gue udah dikasih tahu. Nih, yang ini cuma 0,5 meter. Lalu kita lihat yang di sebelah sini. Nah, ini tuh cuma satu ukuran ya, yaitu 1,15 meter. Nggak gitu beda jauh sama standar hotel yang biasanya ya. Tapi menurut gua ini adalah salah satu fasilitas yang memiliki nilai plus buat gua pribadi ya. Karena apa? Karena gua tuh biasanya paling males banget berenang kalau misalkan itu panas, kalau misalkan hujan. Walaupun berenang tuh basah ya guys, cuman nggak tahu kenapa. Kayaknya kalau hujan itu tuh kayak lebih bikin kita tuh lebih sakit gitu, kayak meriang dan lain-lain gitu loh. Tuh, dan ini weekend ya. Sayang banget sih menurut gue ini ada kafenya, ini ada barnya, tapi barnya nggak dibuka. Gue nggak tahu kenapa. Seandainya dibuka mungkin menurut gue itu juga lagi jadi tambahan nilai plus. Cuman jujur memang mungkin dia juga ngelihat ya apakah selama ini tuh worth it gak sih untuk dia menambah operational cost dan lain-lain buat buka si cafe ini. Mungkin pengalamannya dia gak banyak juga yang belanja gitu. Enak guys tuh. Jadi walaupun dia ini indoor tapi lo lihat di atasnya dia pakai glass, jadi kayak rumah kaca gitu lah ya. Jadi tetap lu dapet sinar matahari. Menurut gue ini brilian sih. Jadi balik lagi, lu nggak peduli panas. Kalau kayak gini kan ya, udah mau jam 11 nih. Aduh males berenang jam segini.
panas segala macam. Nah kalau di sini tuh enggak, jadi lu tetap bisa olahraga walaupun panas-panas ataupun hujan gitu. Dah bolak-baliknya sih pendek sih, tapi ya udahlah gitu. Maksud gua tetap nilai plus buat gua. Nah, what do you think, apakah ini adalah sesuatu yang plus atau enggak? Dan seperti yang tadi kalian dengar, ini tuh masih masuk ke bintang 4. Gua nggak tahu kalau mau masuk atau akreditasi jadi bintang 5, mereka mau tambahin fasilitas apa lagi, karena menurut gue ini udah cukup lengkap banget. Restoran ada, whirlpool, spa, gym, gede banget gymnya, kolam renang ada 2, ya kan. Jadi gue nggak tahu nih secara akreditasi, karena yang gue tahu adalah bintang 3 itu nggak ada salah satu dari apa fasilitasnya itu, ya kan. Bintang 4 ya udah ada minimal 4 fasilitas, dan ini dia udah lebih tapi tetap masuk di bintang 4. Dan kalau kalian dengar kemarin di weekend publish rate-nya mereka adalah 1,170. Gue cuma dapat harga segini. Seperti biasa banyak beberapa dari kalian itu nanya kan, gimana sih caranya spill dong, pakai apa dan segala macem. Nah, masing-masing kalau di video gue di screenshot yang gue tampilin, kalian bisa lihat gue screenshotnya pakai apa. Karena seperti yang tadi Mbak Dinar bilang, kalau gue tanya nih, lebih murah mana sih? Kebetulan gue adalah member IHG juga, member untuk hotel Crown, hotel Holiday Inn gitu kan. Nah, cuman gue juga member untuk hotel Marriott dan lain-lain. Nah, cuman tidak menjamin bahwa lu member lu dapet harga yang terbaik. Kadang-kadang di OTA pun kalau lagi birthday gitu, kayak tiket.com lagi ulang tahun dan lain-lain, atau Traveloka, Agoda dan lain-lain, juga bisa lebih murah. Jadi memang kalian harus compare kira-kira di waktu yang kalian mau pesen ini mana sih yang terbaik gitu istilahnya ya. Dan ada beberapa kode-kode promo yang mungkin kalian bisa pakai. Oke? Menurut kalian worth it atau enggak? Menurut gue untuk tidak sampai 800.000 satu malam, cuma 700.000-an, menurut gue worth it banget. Menurut gue worth it banget. Apalagi kalau kalian itu mau stay, ya, staycation, ya. Ini gue benar-benar nggak bisa nikmatin fasilitasnya karena seharian keliling, kuliner, makan ini makan itu. Tapi kalau kalian mau stay itu benar-benar nggak rugi banget. Jadi dari siang sampai lu bisa berenang dulu, and then lu bisa sauna atau whirlpool, and then besokannya lu nge-gym dan lain-lain. Dan don't worry, makanan-makanan kesukaan gue pun di sini lu bisa Grab itu ataupun Gojek itu deket-deket kemana-mana. Jadi sebenarnya bisa banget kalau lu staycation di sini. Oke guys, so menurut lu gimana rekomendasi gue kali ini? Kalau menurut gue worth it banget. Jadi ini bisa jadi salah satu rekomendasi kalian. Satu lagi kalau ada di Bandung, dan ini dekat banget sama keluar masuk tol mau ke Jakarta ataupun keluar kota, karena dia di daerah Pastur. Oke? So, thank you for watching. Jangan lupa untuk gue terus, jangan lupa untuk subscribe channel Rizka Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Jangan skip iklannya. Jangan lupa komen, like, share, and always stay smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.